Halo guys, balik lagi channel Sensei Muhammad. Oke, di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembahasan manga Trinity Seven karena banyak dari kalian yang minta aku buat ngelanjutin. Jadi oke lah, tak lanjutin. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin manga Trinity Seven dari chapter 47. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, boleh tonton dulu. Linknya ada di deskripsi atau bisa klik di pojok kanan atas. Untuk durasi video ini bakal tak panjangin ya, supaya kalian bisa puas nontonnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan Akio dan Levi yang menghadapi Arsa atau Ayesa. Karena Arsa berada di level Paladin, Akio dan Levi pun sama sekali tidak bisa menggores Arsa sedikit pun. Lalu di akhir panel pun kita diperlihatkan Arsa yang mulai serius dan mengeluarkan 11 pedang sihir suci Tiamat. Di chapter 47, panel pun dibuka dengan munculnya ledakan besar. Ledakan itu muncul dari pertarungan Arsa yang berhasil menumbangkan Levi dan Akio dengan sangat mudah. Namun di sini Arsa mengatakan bahwa Akio dan Levi masih belum mengeluarkan seluruh potensi kekuatannya, makanya mereka bisa kalah dengan mudah. Setelah pertarungan selesai, Arsa pun mulai memenjarakan mereka berdua di dalam sebuah kristal. Scene pun berganti ke Lise yang dihadang oleh kesatria berarmor yang mengeluarkan aura aneh. Karena Lise tidak berniat bertarung dengannya, dia pun mencoba kabur dengan menggunakan chrono calculation-nya. Tapi sayangnya, kesatria berarmor ini bisa mengikuti kecepatan Lise dengan sangat mudah. Karena tidak punya pilihan lain, dia pun berniat bertarung dengan mengambil kekuatan dari kesatria itu. Tapi sayangnya dia malah ditebas dan terpental cukup jauh. Saat dia mau dibunuh oleh kesatria itu, Selina pun tiba-tiba datang untuk menyelamatkan kakaknya yang hampir mati. Di chapter selanjutnya diperlihatkan kerjasama antara Selina dengan Lise yang akan bertarung habis-habisan dengan prajurit berarmor itu. Di sini Selina mengeluarkan sihir berpola yang dapat memenjarakan lawan di penjara ruang waktu tak terbatas dan berhasil mengurungnya. Panel pun berganti memperlihatkan Anastasia yang mencoba untuk mengendalikan Arata untuk menjadi pionnya. Di akhir panel pun kita juga diperlihatkan tujuan Anastasia yang datang ke zaman ini, yaitu untuk mengalahkan Lilith dan menjadi anggota Trinity Seven yang baru. Lanjut di chapter selanjutnya memperlihatkan flashback dari Anastasia dan Arsa sebelum kejadian penyerangan ke Akademi Biblia. Panel pun dibuka dengan percakapan antara Anastasia dan Arsa yang mengatakan bahwa Raja Iblis seharusnya tidak bertemu dengan Trinity Seven. Hal ini pun juga pernah dikatakan Hijiri ya di animenya. Kalau Arata sampai bertemu dengan Trinity Seven, maka akhir dari dunia tidak akan lama lagi. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, kemungkinan di dunia Trinity Seven ada konsep multiverse ya. Karena Arata yang kita lihat saat ini adalah salah satu Arata dari banyaknya Arata yang ada di dunia Trinity Seven. Kita juga pernah diperlihatkan di animenya, di dimensi lain, Arata berhasil mencapai mode Astral Trinity dan berhasil menguasai dunia. Tentunya setelah itu dia akan menghancurkan dunia. Pastinya dia sudah bersama dengan Trinity Seven. Maka dari itu, untuk mencegah hal itu, Anastasia berusaha menjauhkan kandidat Raja Sihir dari Trinity Seven. Kurang lebih tujuannya hampir sama lah kayak Hijiri. Cuma bedanya, Hijiri ingin menyelamatkan Arata tanpa memperdulikan keselamatan dunia. Sedangkan Anastasia ingin menyelamatkan dunia itu sendiri. Singkat cerita, di akhir panel menunjukkan bahwa Arata sudah terkontrol sepenuhnya menjadi boneka Anastasia. Dan tentunya dalam mode Astral Trinity-nya. Pada chapter berikutnya dibuka dengan panel kemeriahan Festival Akademi Biblia yang tidak ada kendala sedikit pun meskipun terjadi penyerangan di akademi itu. Di sini Yui menyadari kalau Arata telah menghilang. Arin pun juga mengatakan bahwa tidak merasakan kekuatan sihir Levi dan Akio. Karena merasa ada kejanggalan, mereka pun bertanya kepada kepala sekolah tentang kemana hilangnya Akio dan Levi. Di sini kepala sekolah mengatakan bahwa mereka berdua berhasil dikalahkan dan diculik. Mereka juga mencurigai bahwa pelakunya adalah pihak dari Akademi Akasa. Tak lama setelah itu, Hijiri pun datang dan meminta beraliansi sementara untuk mengalahkan pihak Akademi Akasa. Panel pun berganti memperlihatkan Mira yang sedang mengikuti Arsa yang dengan tenangnya jalan-jalan seperti tidak terjadi apa-apa. Karena tahu sedang diikuti, dia pun memancing Mira untuk menjebaknya datang ke perpustakaan kematian. Tanpa banyak basa-basi, Arsa pun langsung mengeluarkan satu dari 11 pedang suci Tiamat. Lalu dia lemparkan ke arah Mira. Spontan, Mira pun langsung mengeluarkan pelindung sihirnya. Sayangnya pelindung itu meleleh akibat efek dari pedang Tiamat itu. Bukan Trinity Seven namanya, kalau tidak ada adegan telanjang.
Jadi selain efeknya melelehkan pelindung sihir, pedang itu juga akan melelehkan armor sihir. Setelah itu akan ada adegan tentakel di sini. Cuma sayangnya adegan tentakel ini tidak berlangsung lama, karena Mira dapat menghancurkan sihir pengikat itu dengan mudah. Karena dia sudah biasa dengan hal-hal cabul berkat Arata. Lalu panel pun ditutup dengan tulisan jenius melawan jenius. Pada chapter berikutnya kita diperlihatkan pertarungan sengit antara dua penyihir jenius ini, di mana sebelumnya Arsa dengan mudahnya melumpuhkan dua penyihir Trinity Seven. Tapi di sini saat melawan Mira, dia malah dipukul mundur. Tapi di saat Mira akan mengalahkannya, Arata malah datang dan menyelamatkan Arsa sebelum dia akan dikalahkan. Singkat cerita, di panel berikutnya menunjukkan Mira yang sudah kembali dan memberitahu yang lainnya bahwa Arata ada di pihak Akademi Akasa. Lalu di akhir panel akan diperlihatkan kembali pertarungan penyihir antar akademi, yaitu tim Yui yang akan melawan tim Hijiri. Oke, di chapter selanjutnya dibuka dengan pertarungan sengit antara tim Yui dengan tim Hijiri. Kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan. Di tengah-tengah pertarungan, Hijiri pun mengeluarkan mode terkuatnya untuk bisa mengalahkan Arin. Nah, di sini juga ada hal kocak, di mana di sini ada ayah Lilis yang merupakan mantan Raja Sihir, tapi dia malah menjadi komentator di pertandingan itu. Oke, kembali ke pertarungan. Di saat Hijiri mengeluarkan mode terkuatnya, Arin berhasil dipukul mundur karena perbedaan kekuatan yang cukup besar. Karena merasa terdesak, Arin dan Yui pun berniat menggabungkan kekuatannya untuk menciptakan serangan gabungan. Serangan mereka pun bertabrakan dengan gabungan kekuatan dari Hijiri dan Luke. Karena tabrakan serangan yang dahsyat itu, terciptalah sebuah matahari hitam yang sama seperti matahari hitam milik Arata. Singkat cerita, saat matahari hitam itu terbuka, Arin dan Hijiri pergi menuju ke matahari hitam itu untuk menyelamatkan Arata. Karena hal itu, Yui pun teringat bahwa pertandingan masih belum selesai. Dia pun memukul jatuh Luke di saat dia lengah, dan akhirnya tim Yui pun menang dengan konyol di sini. Di saat sedang merayakan kemenangannya, Anastasia dan Arsa tiba-tiba muncul untuk mengajak Lilis dan Mira mandi sebelum mereka bertarung di pertandingan berikutnya. Singkat cerita, setelah mandi, mereka pun akan mulai bertarung. Tapi sebelum bertarung, Anastasia mulai memanggil 3 pasukannya yang salah satunya adalah Arata. Pada chapter berikutnya, Abyss atau ayah Lilis menjelaskan tentang keadaan Arata saat ini. Dia menjelaskan bahwa makhluk yang bernama elemen Raja Sihir sudah mengambil wujud fisik milik Arata. Jadi intinya, elemen Raja Sihir yang seharusnya tertidur jadi terbangun karena perbuatan dari Anastasia yang merupakan seorang Saint. Seorang Saint bisa menggunakan elemen Raja Sihir sesuka hatinya. Kembali ke pertarungan, di sini Lilis dan Mira mulai melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sihir pamungkasnya masing-masing. Tapi sayangnya serangan mereka berhasil ditebas oleh Arata dengan sangat mudah. Lalu panel pun berganti memperlihatkan Hijiri dan Arin yang berada di dunia ketiadaan. Tugas mereka saat ini adalah untuk mencari ingatan Arata yang disegel oleh Anastasia. Balik lagi ke pertarungan. Di panel ini menunjukkan Lilis yang mengeluarkan banyak tembakan sihir, tapi semuanya berhasil dilahap oleh sihir naga milik Arata. Di lain sisi, Mira akan berhadapan dengan Ayesha atau Arsa. Di panel ini kita akan melihat kekuatan baru Mira, yaitu dia mensummon golem raksasa. Tapi di lain sisi, Arsa berhasil mengkopi kemampuannya. Dia juga mensummon sebuah golem raksasa yang sama dengan Mira. Dan kedua golem itu pun mulai beradu serangan dan pada akhirnya sama-sama hancur. Melihat kesempatan, Arata pun mulai menembakkan sihir naganya ke arah Mira. Tapi dengan sigap, Lilis berhasil menghancurkan serangan itu dengan wujud Esma, yang dimana wujud ini merupakan bentuk sesungguhnya dari arsip Luxuria. Dan juga kalian bisa melihat wujud ini di movie keduanya. Pada chapter berikutnya, panel dibuka dengan perdebatan antara Lilis dengan Anastasia yang membahas tentang nasib kandidat Raja Sihir, yaitu Arata. Anastasia atau Anna menyarankan bahwa Arata ini lebih baik disegel bersama dengan anggota Trinity Seven agar tidak ada kehancuran dunia. Jelas di sini Lilis menolak mentah-mentah saran dari Anna tersebut. Karena hal itu, pertarungan antara kedua penyihir Luxuria pun akan kembali dimulai. Shin pun berpindah kembali ke arah Arin dan Hijiri yang masih berusaha untuk mencari ingatan Arata yang disegel. Lalu secara tiba-tiba mereka berpindah tempat ke depan sebuah perpustakaan. Namun saat mereka ingin masuk ke perpustakaan itu, mereka langsung dihadang oleh iblis dari dunia kematian. Saat berunding siapa yang akan melawan para iblis itu, tiba-tiba muncul Levi dan Akio yang dalam bentuk anak kecil. Karena Hijiri yang kebingungan kenapa bisa bertemu dengan mereka berdua, Levi pun menjelaskan bahwa saat bertarung dengan Arsa, mereka sebenarnya sengaja kalah agar bisa ditangkap oleh Arsa dan berniat membebaskan Arata.
Setelah perbincangan itu, mereka berempat langsung masuk ke dalam perpustakaan. Dan singkat cerita, mereka berhasil sampai ke sebuah ruangan yang ditutupi oleh pintu raksasa yang mereka curigai bahwa Arata disekap di dalam sana. Tanpa pikir panjang, Arin dan Hijiri langsung melakukan serangan gabungan untuk menghancurkan pintu itu. Di dalam sana, mereka melihat sebuah kristal raksasa yang di dalamnya terdapat tubuh Arata dan dua Gryamornya. Saat ingin membebaskan Arata, lagi-lagi mereka dikepung oleh prajurit berbaju besi. Tapi sayangnya, para prajurit ini bukanlah tandingan dari mereka berempat. Akio pun berhasil menghabisi para prajurit itu dengan sangat mudah. Singkat cerita, Arin pun berhasil membebaskan Arata dari kristal itu. Dan Shin pun ditutup dengan pernyataan Arata yang akan menyelamatkan Anna. Masuk ke chapter 56. Panel kembali dibuka dengan pertarungan Arata Astral Trinity melawan Lilis dan Mira. Yang bisa kita lihat, Arata dalam mode ini bisa dibilang OP habis ya. Bahkan Lilis dalam mode Aesma pun masih belum bisa menandinginya. Tapi di lain sisi, Mira yang belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, akhirnya dia berniat bertarung habis-habisan dan mengerahkan seluruh kekuatannya dengan mengeluarkan sihir terkuatnya, yaitu White Universe. Serangan ini bisa dibilang cukup OP ya. Berkat serangan itu, Arata pun terpental cukup jauh dan mendapatkan luka yang cukup fatal. Tapi bukan Raja Sihir namanya kalau langsung tumbang. Meskipun terkena serangan yang kuat, tapi dia masih bisa bangkit. Ada hal yang menarik di chapter ini, yaitu perkataan Abyss mengenai Mira. Dia mengatakan bahwa Mira ini memiliki potensi untuk menjadi pahlawan. Dan jika diibaratkan, seorang Raja Sihir adalah penyakit dari dunia, maka pahlawan di sini adalah sebagai obatnya. Shin berganti ke Arata yang berencana untuk mengambil kembali tubuhnya yang dikuasai oleh elemen Raja Sihir dengan menyerap kekuatannya dari dalam. Lalu diperlihatkan juga tubuh Anna yang perlahan-lahan mulai menghilang karena elemen Raja Sihir yang mulai menghilang. Dan juga hukum dunia yang tidak memperbolehkan adanya dua penyihir Luxuria. Tapi sebelum akan menghilang, dia menggunakan sihir terlarang yang bernama Last Crash Luxuria. Lalu di akhir panel terlihat Arata yang sudah kembali tersadar. Chapter berikutnya yaitu chapter 57 yang berjudul Keputusan Raja dan Penyelamatan Said. Panel pun dibuka dengan Arata yang berhasil melenyapkan Last Crash dan pertemuannya kembali dengan teman-temannya. Seperti biasa, Arata di sini menggombali para haremnya dan memaafkan semua perbuatan Anna. Lalu Arata bertanya ke Judeka tentang bagaimana caranya mempertahankan keberadaan Anna di dunia itu. Judeka berkata jika ingin mempertahankannya, Arata harus mentransfer semua energi sihirnya ke Anna. Tapi konsekuensinya adalah Arata akan kehilangan elemen Raja Sihir dan semua kekuatan sihirnya. Yang artinya kemungkinan Arata tidak akan menjadi Raja Sihir. Dan yang paling parahnya, dia bakal pensiun sebagai penyihir jika ingin mempertahankan keberadaan Anna. Meskipun sudah mendengar resiko itu, dia tetap bakal ngelakuin hal itu. Namun di sini Lilis marah dengan keputusan yang sembrono itu. Tapi Arata tetap kekeh untuk melakukannya. Singkat cerita, Arata bersama Trinity Seven mulai menyalurkan seluruh kekuatan sihirnya ke Anastasia. Tapi setelah penyaluran sihir itu, muncul dua fenomena kehancuran. Oke, kembali ke Anna. Di sini kekuatan sihirnya lepas kendali dan sihir Terminus mulai keluar dari dalam tubuh Anna dan mengakibatkan elemen kematian masuk ke dalam dunia. Di sisi lain, Arata merasa kesal dengan takdir yang tidak adil ke Anna dan dia berniat untuk merubah takdir itu dengan menyelamatkan Anna. Singkat cerita, panel pun ditutup dengan Arata yang berhasil menuju ke tempat Anna dan datang menjemputnya. Ya, di akhir diperlihatkan Anna yang mengucapkan terima kasih sambil ngebrus gitu. Dan oke, kayaknya cukup sampai situ dulu ya buat pembahasan Trinity Seven-nya. Gilanya aku capek banget, parah. Banyak banget ya guys chapternya. Record pas tengah malam lagi. Ini udah mulai ngantuk parah sih aku. Jadi jangan lupa buat like dan subscribe. Buat yang mau aja sih. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Terus kalau kalian ada requestan lain, kalian bisa komen aja di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dah.